Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat. Ya, karena saat ini kesehatan yang paling penting. Kita langsung aja ke mata kuliah yang kita bawakan hari ini, ya, yaitu tentang sistem tertanam. Ya, nah, oke. Nah, di sini ada sistem tertanam. Ini nama saya. Pastinya kalian sudah tahulah nama saya kan, sudah dilihat di portal, ya kan. Nah, kemudian jelaskan dulu ya untuk standar kompetensinya itu, ya. Jadi sesudah mengikuti mata kuliah ini, ya, mahasiswa diharapkan memahami tentang sistem tertanam yang akan diterapkan dan mampu mengembangkan program yang akan ditanamkan ke dalam chip Arduino. Kemudian mengintegrasikan dengan komponen lain, ya, seperti sensor, motor servo, ya. Jadi saling terintegrasi dia, ya. Nah, kemudian manfaat mata kuliah, ya, bermanfaat bagi mahasiswa dan mahasiswi terhadap kemampuan yang terkait dengan sistem tertanam, ya. Nah, kemudian mata kuliah ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa dalam kemampuan yang terkait dengan sistem komputer yang ditanamkan ke sistem lain, ya. Jadi sistem tertanam itu ya sebenarnya sistem komputer yang kita tanamkan ke sistem lain, ya. Nah, kemudian deskripsi mata kuliah, ya. Jadi mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang suatu sistem komputer yang ditanamkan ke dalam sistem lain, ya. Nah, jadi sistem seperti ini memiliki kekhususan, ya, dalam hal ukuran, ya, kemudian kecepatan, ya. Nah, kemudian konsumsi daya. Oke. Kemudian belajar, ya, pengalaman belajar. Jadi selama perkuliahan ini, ya, saya mewajibkan, ya, untuk mengikuti kegiatan ceramah, ya, tanya jawab dan diskusi di kelas, ya. Oke. Kemudian berpartisipasi aktif dalam mengerjakan modul sistem tertanam. Kemudian mengerjakan tugas-tugas individual dan kelompok. Jadi mohon maaf, mic-nya di-mute-kan dulu yang masih diaktifkan mic. Kemudian kemampuan khususnya, ya. Nah, ini wujud akhir dari mata kuliah sistem tertanam, ya. Nah, jadi setiap individu pembelajar menjadi kompetensi atau kemampuan yang ada aplikatif dan bermanfaat, ya. Nah, jadi bisa diaplikasikan nanti dari mata kuliah sistem tertanam ini, ya. Kemudian metode pembelajaran itu ada ceramah, diskusi, uji coba, dan demonstrasi nanti. Oke. Nah, jadi ceramah, nah ini kita lagi ceramah ini kan. Kemudian diskusi, ya, nanti kita diskusi. Kemudian uji coba, nanti kita akan uji coba perangkat, salah satu perangkat, ya. Kemudian demonstrasi, ya, kita demokan nanti. Kemudian komponen penilaian, ini bisa langsung ke kursnya aja, ya. Nah, itu ada kehadiran, tugas, UTS, dan UAS, ya. Nah, jadi kehadiran itu komponennya itu 10%, ya. Nah, kemudian tugas, yaitu ada 30%, ya. Kemudian UTS 30%, kemudian UAS 30%. Nah, jadi ada kriteria juga. Nah, jadi kalau jika nilainya E, nah, itu tidak mengikuti, ya. Nah, jadi mahasiswa yang memperoleh nilai E itu tidak mengikuti UTS UAS dan kehadiran lebih kecil dari 50%, ya. Kemudian kalau D diperoleh, ya, karena pada saat perkuliahan dan mengerjakan tugas seadanya. D, mahasiswa itu diperoleh, ya, karena pada saat perkuliahan dan mengerjakan tugas seadanya, tidak memiliki kemauan dan tanggung jawab untuk memahami materi,
Ya, itu dapat nilai D. Kemudian C, nah, jadi ini diperoleh jika mahasiswa mengikuti perkuliahan dengan cukup baik, berusaha memahami materi namun kurang persistensi, ya, sehingga baru dapat menyelesaikan sebagian dari masalah tugas dengan akurasi yang kurang. Kemudian kalau nilai B merupakan perolehan dari mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan baik, ya, dan dapat memahami materi dan dapat menyelesaikan masalah tugas dengan akurasi bagus. Oke. Kemudian yang memperoleh nilai A itu mahasiswa superior, ya, yaitu yang mengikuti perkuliahan dengan sangat baik, ya, memahami materi dengan sangat baik, bahkan tertantang untuk memahami lebih jauh. Nah, ini untuk referensinya bisa dilihat. Kemudian untuk rencana RPS-nya ini bisa saya share nanti untuk RPS-nya, ya. Ini saya tampilkan aja di sini, ya. Yang pertama kontrak perkuliahan. Nah, itu tadi udah saya tadi kontrak perkuliahan kan. Kemudian mengetahui dan memahami metode ajar, metode tadi sudah. Kemudian mengetahui, memahami secara umum tentang sistem embedded, ya, peranan, ya, kemudian penerapan, kemudian memahami karakteristik suatu sistem embedded, kemudian peran pemrograman dalam sistem embedded, ya, kemudian ilmuwan yang berkontribusi, ya. Nah, kemudian kita masuk ke pemahaman dan pengetahuan Arduino, ya, kemudian IDE yang terinstalasi, ya, dan berjalan dengan benar, kemudian bisa menjalankan program Arduino sederhana. Nah, ini untuk pertemuan minggu 1. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menggunakan komponen IDE Arduino, ya. Kemudian yang ketiga, ya, mahasiswa mampu mengetahui konsep sistem embedded, ya. Nah, kemudian mampu mengetahui penerapan sistem embedded, ya, atau sistem tertanam. Nah, kemudian mengetahui komponen hardware sistem embedded. Nah, itu untuk minggu ketiga. Kemudian minggu keempat, ya, itu mengetahui tentang pembagian memori, ya, memori. Nah, jadi nanti kita masuk ke memori ini pada minggu keempat, ya. Kemudian konsep kecepatan prosesor, ya. Kemudian software pada aplikasi sistem embedded. Nah, kemudian minggu kelima, ya, mengetahui konsep input output pada sistem embedded, kemudian mengetahui konsep komunikasi pada sistem embedded, ya. Nah, kemudian komunikasi minggu ke-6, ya, komunikasi serial sinkron dan tak sinkron, kemudian diagram waktu. Nah, kemudian yang ketujuh, konsep timer, ya. Nah, minggu ke-7 nih, ya. Kemudian sinyal interupsi. Ya, kemudian mengetahui konsep PWM dan frekuensi. Ya, ini pakai motor servo, ya, motor servo. Ya, kemudian yang ke-8 itu kita UTS, ya, ujian tengah semester. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan Isan. Perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Isan Damara, NPM Ya. 1914-370608. Saya mau bertanya mengenai ini, Pak. Ya. Tools pembelajaran apa saja yang kita gunakan pada mata kuliah ini, Pak? Sistem tertanam. Nah, jadi tools-tools yang kita gunakan, ya, yang kita gunakan pada mata kuliah sistem tertanam, yaitu salah satunya, ya, buku referensi. Ya, buku referensi. Ya, nanti bisa kalian cari, ya, buku referensinya tentang sistem tertanam, ya, atau Arduino-nya, ya, langsung. Ya, kemudian komponen atau alatnya, ya, untuk sebagai demonstrasinya tadi, ya, uji cobanya, ya. Nah, ya, jadi alatnya itu apa aja? Itu salah satunya Arduino, ya. Nah, ini ada salah satu contoh Arduino, ya, ini.
Arduino, nanti saya videonya saya perbesar ya. Nah, kemudian lampu LED ya. Jadi untuk uji coba nanti yang pertama kita pakai lampu LED, kemudian sensor ya, sensor ultrasonik ya, kemudian LDR ya. Nah, kemudian ada salah satu lagi komponen tools yang kita gunakan, yaitu Tinkercad ya, Tinkercad. Nah, ini simulasi dia, tapi hampir sama dengan ini, dengan apa namanya, dengan implementasinya. Tapi saya rasa lebih enak kita langsung ke implementasi ya, langsung muncul apa namanya, bentuk fisiknya ya. Nah, ini bisa diakses Tinkercad-nya dari web, muncul ya di sini ya. Nah, di sini kita buat www.tinkercad.com. Nah, oke, seperti ini kira-kira. Nah, kita harus daftar dulu nih pakai email aktif ya. Daftar dulu pakai email aktif. Nah, kemudian kita masuk ke blok diagram nanti untuk masuk ke simulasi Arduino ya. Oke. Oke, kalau memang tidak ada, kita lanjut lagi. Slide pertama, itu sistem tertanam ya. Nah, jadi objektifnya itu setelah menyelesaikan bab ini ya, jadi mahasiswa-mahasiswi diharapkan dapat memahami sistem tertanam ya. Nah, kemudian pokok bahasan ya. Nah, yang pertama itu kita tahu pengertian, kemudian sejarah, kemudian aplikasi sistem tertanam ya. Kemudian kategori sistem embedded ya, yaitu mandiri, real time, network, dan mobile device. Nah, mungkin sampai sini aja ya, dua ini kita bahas untuk minggu pertama ini ya. Nah, kemudian untuk pengertian sistem embedded, nah, ini bisa dibaca ya, sistem embedded merupakan ya sistem yang menempel di sistem lain. Nah, jadi sistem embedded ini merupakan bagian sebuah sistem yang lebih besar ya. Nah, jadi embedded ini menunjukkan bahwa dia merupakan bagian yang tidak dapat berdiri sendiri ya. Nah, jadi embedded system itu merupakan desain khusus untuk aplikasi tertentu ya. Nah, contohnya di sini apa? Nah, contohnya saya contohkan di sini instrumentasi medik ya, atau medical instrumentation ya. Nah, contohnya itu bisa kita lihat kalau di rumah sakit ya, itu ada alat pengukur detak jantung. Nah, itu sudah diterapkan sistem tertanam ya. Nah, jadi kemudian ada lagi di rumah sakit, misalnya kita mau ngecek tekanan darah kita, kan ada yang apa namanya, analog dan digital ya kan, untuk mengetes tensi kita. Nah, itu sudah diterapkan sistem tertanam. Nah, kemudian automated vehicle control ya. Nah, jadi mobil-mobil sekarang itu sudah menerapkan ya sistem tertanam ya. Contohnya itu mobil bisa mengerem sendiri ya ketika terdapat apa namanya, terdapat insiden ya sebelum terjadi tabrakan ya. Nah, itu bisa mengerem sendiri dia ya. Nah, kemudian perangkat komunikasi ya, perangkat komunikasi ya, saya sudah lebih canggih-canggih sekarang ya itu perangkat komunikasinya. Kemudian sejarah sistem tertanam. Sistem tertanam sudah dikenali pada tahun 1960-an ya, yaitu oleh Charles Stark Driver ya, di sebuah laboratorium. Nah, jadi ya, pertama kali sistem tertanam itu diterapkan pada navigasi dan kontrol pada sistem pesawat ya, sudah diterapkan sistem tertanam tadi ya. Jadi sudah cukup lama lah ya, 1960-an sudah ada penerapan sistem tertanam. Kemudian
aplikasi sistem embedded ya atau sistem tertanam itu di automobile yang tadi saya contohkan seperti mobil ya, sebelum terjadi insiden dia bisa mengerem secara otomatis ya. Kemudian communication ya. Nah, jadi communication itu di alat komunikasi ya. Kita bisa merekam percakapan kita pada saat nelpon. Nah, itu sudah menerapkan sistem tertanam ya. Kemudian home. Nah, ini home apa nih contohnya? Misalnya contohnya penerapannya itu pada saat kita membuat lampu otomatis ya. Nah, jadi lampu otomatisnya itu pada saat di kamar tertentu maka lampu akan hidup jika ada orang. Tapi kalau tidak ada maka lampu akan mati. Ya, kemudian tekstil ya. Nah, tekstil itu biasanya baju batik ya kan, baju batik kan biasanya pakai tangan ya kan. Nah, kalau udah diterapkan sistem tertanam pakai mesin aja nggak perlu lagi kita membuat rajut batiknya ada pakai tangan ya. Kemudian yang selanjutnya kategori sistem embedded ya. Nah, kategori sistem embedded itu mandiri ya, mandiri atau standalone. Nah, jadi sebuah perangkat standalone dapat berfungsi ya secara independen dari perangkat keras lainnya. Ya, tidak terintegrasi ke dalam perangkat lain. Ya, contohnya yaitu kotak TV yang dapat merekam program televisi. Nah, jadi kotak TV tahu ya, kotak perangkap TV digital itu. Nah, itu kan udah diterapkan sistem tertanam, ya udah nyimpan dia siaran-siaran yang akan ditampilkan. Nah, kalau sementara untuk di VR, dia terintegrasi dengan kabel digital, ya. Nah, jadi dia tidak standalone. Nah, ya jadi perangkat yang terintegrasi biasanya lebih murah daripada beberapa produk standalone, ya. Kemudian real time, ya, kategorinya itu ya real time. Nah, jadi sistem embedded dengan tugas-tugas spesifik yang dilakukan dalam periode waktu spesifik disebut dengan sistem real time. Contoh real time itu sistem harus melaksanakan tugas dengan deadline yang tepat ya. Nah, contohnya dari sistem ini adalah sebuah sistem yang harus membuka katup dalam 30 milidetik ketika kelembapan udara melintasi ambang batas tertentu. Nah, jadi ini kategori dari sistem embedded ya, real time. Ya, tepat waktu dia. Kemudian network ya, kategori network. Nah, jadi sistem embedded yang dilengkapi dengan interface network dan diakses oleh suatu jaringan seperti local area network ya, atau LAN ya, atau internet ya disebut dengan network information appliance ya. Nah, jadi sistem tertanam atau sistem embedded yang terhubung dengan jaringan itu berjalan pada protokol TCP/IP ya. Nah, jadi memerlukan layar aplikasi HTTP web server ya. Nah, tapi sekarang sudah dikembangkan menjadi mobile ya. Sekarang udah berbasis mobile ya, interface dia ya. Nah, contohnya itu misalnya kita mau ngambil antrian itu di BPJS biasanya aplikasi JKN ya. Aplikasi JKN pada BPJS ya. Itu sudah menerapkan sistem tertanam dengan kategori network. Ya, kita bisa ngambil nomor antrian secara online. Ya, jadi kita tidak perlu lagi mengantri di puskesmas yang mau kita kunjungi ya. Nah, kemudian di kantor imigrasi pun sudah seperti itu juga ya, karena pengambilan antrian sudah online ya, kita bisa ngambil antrian dari rumah. Ya, kemudian mobile device ya, kategori masuk ke mobile device ya. Jadi mobile device ini seperti ponsel ya, PDA. PDA tahu ya, personal direct assistant ya, atau seperti pager ya, itu udah canggih kali dulu ya kalau kita megang pager. Nah, kalau sekarang udah berkembang menjadi smartphone ya. Nah, ini merupakan kategori khusus ya dari sistem embedded. Nah, jadi meskipun PDN melakukan banyak tugas tujuan umum ya, tapi harus dirancang seperti sistem embedded konvensional ya. Jadi PDA ini seperti pager ya, pager udah lama sebenarnya nih. Saya rasa pun sudah tidak ada lagi yang menggunakan ini ya, PDA ini. Oke,
sekian untuk materi minggu pertama kita. Ada yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Oke, silakan Ivan. Oke, pertanyaan saya, Pak. Penerapan sistem tertanam dalam kehidupan sehari-hari seperti apa, Pak? Nah, jadi kalau untuk penerapan sistem tertanam, ya, itu penerapannya bisa kita temui di contohnya tadi yang sudah saya sebutkan di rumah sakit, ya kan? Itu kan sudah ada alat untuk mengukur detak jantung. Nah, itu salah satu contohnya, ya. Nah, itu kan sudah diterapkan sistem tertanamnya. Kemudian di kendaraan listrik lah sekarang, ya, kendaraan listrik, ya, seperti mobil Tesla, ya. Nah, itu kan bisa bisa bergerak sendiri dia, ya, bergerak sendiri mobil tersebut. Kenapa? Karena sudah kita terapkan sistem tertanam di situ, ya. Nah, jadi kalau kalian pernah lihat mobil Tesla itu, dia bisa bergerak sendiri tuh, ya. Supir yang di dalam sambil tidur, ya, bisa dia jalan sendiri mobil itu mengikuti arah GPS yang telah kita tentukan. Nah, itu kan sebenarnya kan sistem komputer, ya kan? Kemudian kita terapkan ke sistem lain, ya. Nah, di program dari komputer, ya. Nah, ya. Nah, jadi kalau listrik kan sekarang kalau mau habis tokennya itu kan berbunyi, dia ngasih tanda. Nah, itu kan sudah diterapkan sistem tertanam bahwasannya token listrik tersebut sudah mau habis. Nah, itu contoh contoh yang sering kita temui, ya, di rumah kita. Kita lanjut aja langsung untuk program Arduino-nya. Ya, ini ada Arduino. Ya, ini nanti saya perbesar videonya. Ini ada Arduino. Oke. Nah. Oke, yang pertama yang kita buat itu adalah menghidupkan lampu LED. Ya, menghidupkan lampu LED. Nah, ini ada lampu LED. Ada lampu LED-nya. Nah, kemudian untuk menghubungkannya, ya, pastikan sisi positifnya, sisi positif lampu LED itu berada di pin, ya, di pin A0 yang ada di Arduino, ya. Nah, di pin A0 yang ada di Arduino, ya, sisi positif untuk pengiriman datanya, ya. Kemudian kalau untuk negatifnya yaitu di ground, ya, untuk untuk dayanya, ya. Nah, ini di A0, kemudian negatifnya di ground. Oke. Nah, seperti ini dia. Kemudian kita langsung aja program. Nah, ini pakai aplikasi Arduino, ya. Oke, aplikasi Arduino yang mana di sini kita install terlebih dahulu, ya. Ini di-download aja nanti, free, ya, gratis, ya, karena open source ini Arduino, ya. Nah, kemudian kita inisialkan dulu. Kita inisialkan, misalnya kita deklarasikan variabel LED, ya. Kita buat di sini integer LED, ya, integer LED, kemudian sama dengan A0, ya, titik koma. Nah, A0 itu tadi pin datanya, ya. Nah, kemudian kita setup, ya, kita jadikan LED-nya tadi yang ada di pin A0 itu sebagai output, ya. Pin mode dalam kurung kita panggil variabelnya tadi, jadi lebih memudahkan kita dalam memprogram, ya. Koma output, ini case sensitif, ya, programnya, ya. Output. Oke. Nah, kemudian kita buat di sini di loop, ya, loop ini untuk menjalankan perintah yang kita buat, ya. Nah, digital write, ya, digital write dalam kurung LED, high untuk menghidupkannya. Kalau mematikannya low,
ya. Kemudian kalau untuk apa namanya, untuk ngasih delay ya, atau apa namanya, jeda waktu untuk menghidupkan dan mematikan lampu LED itu pakai delay ya, 1000 per 1 detik itu per 1000 ya, 1000 itu sama dengan 1 detik ya. Oke, kita coba aja langsung. Oke, kalau sudah seperti ini artinya sudah berhasil ya. Nah, kemudian kita upload. Kita colokkan dulu ya. Nah, maka lampu akan hidup ya. Lampunya akan hidup. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, saya bertanya, kan dari tadi kan kalian aja yang bertanya kan. Nah, jadi bagaimana ya? Ya, bagaimana agar lampu LED ini ya, tadi kan hanya hidup ya kan, menjadi kelap-kelip ya, hidup dan mati, hidup, kemudian kasih jeda, mati, hidup, mati. Jadi seperti flip-flop. Oke, siapa yang mau menjawab? Gita, Pak. Silakan Gita. Apa yang kita harus buat di sini? Jadi jawaban itu tambahkan program digital bright, Ya. kemudian ganti height-nya menjadi low untuk mematikannya. Terus kalau misalnya mau buat hidup mati untuk terus menerus gitu, tambahkan delay pada program di apa? Digital wrap-nya yang pertama, kemudian masukkan detiknya itu per 1000 per 1 detik. Kita buat 500 saja lah ya. Nah, terus kemudian tambahkan delay-nya pada digital write yang kedua. Oke. Nah, seperti ini deh kira-kira ya, kalau mau menghidupkan lampunya kedap-kedip flip-flop nih. Oke. Ikuti ini ya. Ini jangan lupa titik komanya. Oke. Nah, kemudian bagaimana ya? Kita mau menambahkan lampu ya, lampu LED-nya lagi. Ya. Ini kan cuma satu dari lampu LED-nya. Bagaimana kita tambahkan lampu LED-nya lagi? Oke. Siapa yang mau menjawab pertanyaannya? Saya, Pak. Ya, silakan. Colokkan kaki positif lampu LED pada pin yang belum digunakan. Oke, kita colokkan pin 13 misalnya kan. Kemudian lalu lampu LED yang positif kakinya lebih panjang. Ya, ini udah kita colokkan yang lebih panjang kan. Nah, kemudian kaki negatif lampu LED dicolokkan ke ground, Pak. Oke, sudah bisa ya. Nah, ini tadi kan cuma satu lampu LED satu lampu LED kita program. Nah, tugas kalian coba program satu lampu LED lagi. Oke, mungkin sekian pertemuan kita ya. Nah, kita akan lanjut minggu depan ya. Tetap jaga kesehatan kalian ya, tetap patuhi protokol kesehatan ya. Nah, kemudian jangan lupa itu di program ya, lampu LED satu lagi ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.